di Agus Dinas Kesehatan nanti kita bahas bersama, termasuk Pak Wahyudi mungkin. Ya. Oke. Mungkin pada hari ini agar lengkap Pak pembahasan kita pada hari ini kita ingin mengetahui tentang yang sosial Pak. Banyak juga kemarin di bantuan tidak terduga ada sekitar 89 miliar yang kita sediakan. Kemudian juga kita beberapa bulan yang lalu itu juga mengusulkan bantuan sosial tunai kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, dan alhamdulillah kita dapat 6 miliar setiap bulan Pak. Jadi 6 miliar dan kemarin juga sudah kita berikan dana sharingnya hampir 800 juta ya Pak ya Pak Amir. Nanti Pak Amir bisa nyampaikan itu. Nah mungkin untuk mempercepat waktu Pak, mungkin gambaran tentang yang sosial kami persilahkan Pak Amir untuk menyampaikan perkembangannya. Kemudian nanti dari BPBD mungkin bisa menambahkan, dan juga dari DPMD kemarin juga sudah ada bantuan langsung tunai dari dana desa yang juga sudah disalurkan. Sudah sampai 90% kalau tidak salah Pak. 100 berapa desa gitu lebih. Saya kira itu Pak, mungkin Pak Amir bisa sampaikan dulu. Monggo Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita diberikan nikmat iman sehingga kita dapat beribadah dengan aman dan tenang pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan bantuan-bantuan sosial yang kami laksanakan ada 4 kegiatan. Pertama PKH. PKH sudah berjalan sudah beberapa tahun dengan jumlah sasaran 71.008. Yang kedua BSP, bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan sama seperti BPMT. Bantuan sosial pangan dengan jumlah 121.300. Ini sudah berjalan. Yang kedua bantuan suplemen. Bantuan suplemen itu diberikan pada penerima bantuan suplemen itu bantuan yang dari provinsi yang diberikan pada KPM yang berada di Kelurahan Kecamatan Sampang. Besarannya 100.000 dengan jumlah sasaran 1.140. Yang ketiga bantuan dari provinsi JPS, Jaring Pengaman Sosial. Dan kebetulan tadi sudah disebutkan sama Bapak Tris, kemarin memang dibantu 10.000 sasaran selama 3 bulan dengan jumlah dana 6 miliar. Ternyata pada waktu ada kunjungan gubernur ke Kabupaten Sampang, Pak Bupati minta tambahan 10.000 lagi. Ternyata oleh Ibu Gubernur dipenuhi 10.000, berarti menjadi 20.000 dengan jumlah
12 miliar. Sasarannya 20.000 A 200.000 per orang dengan jumlah biaya kurang lebih 12 miliar. Dan kebetulan bantuan tersebut insya Allah akan dilaunching besok kalau tidak ada halangan oleh Bapak Bupati yang 10.000. 10.000-nya menyusul karena baru didisposisi oleh Bapak Gubernur ke BPBD Provinsi. Yang keempat, bantuan dari APBD 2 untuk masyarakat miskin yang berdampak, termasuk juga ODR. Sampai sekarang datanya masih belum kami terima. Direncanakan bantuan tersebut sama seperti bantuan yang dari provinsi, 200.000. Dan target dari Pak Bupati sekitar 3 ODR dengan masyarakat miskin yang berdampak yang masih belum mendapatkan bantuan sama sekali, kurang lebih 30.000. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan tersebut berjalan lancar dan aman. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Mungkin dilanjut ke Pak Anang ya. Pak Anang. Mana Pak Anang tadi ya? Hilang. Oh, Pak Anang. Pak Anang masih keluar kayaknya nih Pak. Mungkin bisa kita tanggapi dulu yang disampaikan Pak Amir. Memang kemarin seperti itu Pak yang disampaikan bahwa yang sedang berjalan ini adalah bantuan dari Ibu Gubernur Pak. Sedangkan yang dari APBD Kabupaten Sampang ini belum. Mungkin. Iya Pak Asrul. Pak Asrul mendengarkan dulu sementara. Kemarin sudah. Monggo Pak Wahyudi, mungkin ada yang perlu disampaikan atau Pak Suhar, Pak Puja, monggo Pak. Ya, saya izin dulu. Terima kasih Pak Tris, Pak Amir, Pak Nasrul. Gimana kabarnya Pak Asrul? Pak Asrul, ya. Pak Asrul. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini teman-teman kesehatan luar biasa ini Pak. Ya, ada 3 Zoom meeting hari ini. Iya, oh iya Pak. Ya mau tidak mau Pak. Ya. Tapi malah lebih efektif Pak dengan Zoom meeting, bisa kemana-mana kan? Iya. Ya, saya tanggapi cepat aja Pak. Pertama seperti yang saya sampaikan kemarin waktu kita Zoom dengan Dinas Kesehatan. Kalau persamaannya dengan perang ini Pak Amir, ini perang yang tidak terduga waktunya Pak Amir. Jadi nggak jelas kita kapan selesainya perang ini. Tuh. Jadi perang melawan pandemi ini nggak jelas. Ya mungkin agak lebih jelas kita prediksi kalau ada vaksin ya Pak Asrul ya. Vaksin ditemukan barulah lebih jelas gitu. Jadi kalau sekarang ini nggak jelas kapan selesainya gitu. Nah kalau perang itu ada korban. Nah korban ini Pak yang kita sekarang sedang kita bicarakan kan. Kalau kegiatan yang existing ini kan yang sudah berjalan yang seperti Pak Amir sebutkan tadi, PKH, BSP, ada JPS itu kan, itu yang sudah berjalan kan dengan anggaran yang sudah memang dianggarkan baik dari pusat atau provinsi. Pertanyaan saya ini Pak, yang kalau ini kan sudah jelas datanya ya, sudah berjalan lah, sudah continue berjalan. Nah yang akibat dari persoalan pandemi ini kan banyak ya orang yang tiba-tiba jatuh dalam kategori miskin selama ini tidak dapat dari PKH gitu. Dan itu jumlahnya banyak, bukan hanya di Sampang, jadi beberapa tempat dan juga negara ini. Data yang terakhir saya ikuti rapat itu
kemiskinan kita bisa angka 25 juta itu besok itu nambah itu. Dan itu ya salah satunya mungkin yang 25 juta itu penambahan masuk ke Sampang kan. Ya, Pak. Pak Bupati. Nah, tadi Pak Amir sebutkan terkait orang miskin yang terdampak itu ada 30.000, Pak. Yang 30.000 ini memang yang selama ini belum dapat ya Pak ya? Belum dapat dari program-program yang sudah jalan. Sebagian sudah tadi masih nyiapin itu dari ke bawah. Pertanyaan saya itu, satu Pak, yang 30.000 itu apakah memang yang selama ini belum dapat dari program-program pusat, provinsi atau Sampang sendiri hingga muncul angka 30.000. Nah, yang 30.000 ini berarti kan masuk data baru. Nah, kalau masuk data baru harus continue kita berikan gitu. Ini pasti orang miskin yang baru atau yang dulu tidak tidak terdata sama kita. Persoalannya kan karena kita masih panjang, kita berikan ya agak continue gitu. Ya pendanaan bisa kita cari. Saya ingin yang 30.000 ini apakah selama ini belum memang dapat sama sekali gitu. Nah, yang kedua Pak, program-program kita yang sudah jalan kayak PKH, apalagi itu KPM, JPS, dengan pengurangan anggaran yang rekopusing itu apakah berdampak? Ya, kalau kemarin kan semua OPD diminta untuk rekopusing itu. Nah, apakah program-program itu berdampak? Ya, PKH yang harusnya 71.000 dikurangi atau jumlahnya dikurangi atau angkanya dikurangi gitu. Nah, ini kan kalau memang berdampak kita harus pikirkan juga itu. Karena tadi yang kata kunci saya bilang masih panjang betul ini. Belum lagi perekonomian kan kita belum bisa kita recovery gitu. Nah, itu dulu Pak Amir, saya minta keterangan karena memang semua daerah kemarin mengalami permasalahan dengan pendataan. Mudah-mudahan di Sampang sudah selesai itu pendataan itu. Terima kasih Pak Amir. Ya, dijelaskan lagi Pak Amir yang 30.000 yang miskin terdampak itu. Ya sebenarnya itu ODR ya kemarin itu. ODR Pak sebenarnya datanya bukan warga miskin saja saya catat kemarin itu termasuk ODR ya yang ini yang 30.000 itu Pak. Mungkin tapi dijelaskan juga oleh Pak Amir. Monggo Pak Amir. Terima kasih Pak. Kami menyandingkan data sudah kami mulai sebelum bulan Ramadan Bapak. Sampai sekarang masih menyandingkan karena banyak bantuan-bantuan yang takut double. Kasihan yang masih belum mendapatkan bantuan sama sekali. Jadi untuk kegiatan PKH dan BPMT memang kemarin ada penambahan perluasan yang dari Kemensos Bapak, yang dari 71 ada penambahan sekitar kurang lebih 8.198 Bapak. Itu yang masuk data di TKS. Data di TKS sama seperti data BDT Bapak. Sekarang ganti dari dulu BDT bantuan basis data terpadu. Sekarang diganti menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk kegiatan BPMT, bantuan pangan non tunai, sekarang ganti nama Bapak menjadi BSP, bantuan sosial pangan. Ini ada perluasan juga Bapak. Aslinya dari 108 menjadi 121.300. Nah, untuk kegiatan bantuan suplemen yang dari provinsi juga bantuan peserta KPM BPMT Bapak, khusus di kelurahan.
bantuannya ditambah 100.000. Kenapa yang harus di kelurahan mungkin Bapak? Karena di desa-desa itu ada penambahan, ada BLT desa. Sehingga mungkin dipikir oleh provinsi juga di kelurahan harus ada tambahan. Nah, untuk kegiatan JPS, Bapak, JPS ini ngambil data dari keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah, baik PKH, BPMT, dan suplemen yang dari provinsi. Makanya kami tadi sudah menginformasikan, kami menyandingkan data mulai sebelum bulan Ramadan. Sampai sekarang kami masih tetap menyandingkan data agar masyarakat tidak mendapatkan bantuan tidak double, sehingga bisa dapat dibantu kepada orang yang masih yang berdampak, yang masih membutuhkan bantuan, Bapak. Masuk juga bantuan yang dari provinsi tingkat 2 juga, Bapak. Kami sandingkan dengan data BPMT, data PKH, data juga yang dari DD, bantuan langsung tunai yang ada di desa, kami sandingkan semua, sehingga dimungkinkan untuk double sangat tidak dimungkinkan untuk bisa mendapatkan bantuan lagi, Bapak. Sehingga banyak masyarakat miskin yang masih belum terdata karena masih kekurangan administrasi, utamanya administrasi kependudukan. Contohnya kemarin setelah bantuan semuanya turun, khususnya ke Sampang, ternyata Pak di Dispenduk Capil kewalahan untuk membuatkan administrasi kependudukannya. Dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut ada hikmahnya, sehingga masyarakat yang berdampak atau masyarakat yang miskin mempunyai administrasi kependudukan. Itu mungkin hikmahnya, Bapak. Yang kedua, dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat yang benar-benar miskin bisa tercover nantinya di DKS. Banyak bantuan. Bantuan yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran. Yang kedua, yang bantuan BSP, bantuan sosial pangan yang dari BST, yang dari Kemensos, Bapak. Di sini ada bantuan sosial tunai yang dari Kemensos sebanyak 27.711. 14.000 data di TKS, sisanya 13.711 usulan dari pemerintah daerah, tentunya masyarakat yang benar-benar miskin. Yang kedua, masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan sama sekali. Itu mungkin jawaban kami, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir, Pak. Tadi ada yang menarik itu dengan ada kejadian seperti sekarang, jadi ada muncul kesadaran masyarakat untuk mencatatkan diri agar mendapatkan kategori sebagai penerima gitu. Iya, Pak. Oke. Kalau tadi banyak disebutkan juga Pak, ada program-program bantuan yang berbasis desa. Berarti ini wilayahnya DPMD ya? DPMD sudah hadir belum DPMD, Pak Tris?
Masuk belum on, Pak. Oke. Mana? Nah, saya mau ini Pak, mumpung ada Pak Asrul nih. Ya, Tadi kan ada wilayah-wilayah bantuan sosial yang jadi bidang garap dari Dinsos. Misalnya Pak, DPMD ini. Ada irisan nggak Pak? Irisan dengan bantuan-bantuan yang ya sifatnya sosial atau sifatnya kesehatan yang itu wilayahnya Dinkes Pak. Misalnya kalau pemberian masker, pemberian hand sanitizer itu itu diberikan nggak misalnya lewat Dinkes atau memang itu wilayahnya Dinkes? Maksud saya bisa diberikan dalam paketnya Dinsos atau memang itu wilayahnya Dinkes Pak? Kalau yang alat-alat kesehatan. kalau kemarin itu sudah ada pembagian, jadi ada pembagian untuk yang APD berupa masker itu ada di DPMD. Jadi masker itu khusus untuk petugas kesehatan dan petugas yang melakukan pelacakan kasus. Jadi untuk yang non itu untuk masyarakat itu di DPMD lewat dana. Itu yang bisa dijelaskan. Berarti kalau kita mau bikin gerakan pemberian masker itu masuk kategori bantuan yang jadi otoritas DPMD ya, Pak Asrul ya? Ya, atau DPMD atau sosial. Jadi Dinkes hanya untuk aspek pelayanannya saja, Bapak. Jadi pelayanan di rumah sakit, di puskesmas, di fasilitas kesehatan, termasuk juga kita melakukan tracing atau pelacakan ke masyarakat itu baru kewenangannya di Dinkes. Kalau pemberian masker itu selama ini siapa Pak? Yang memberikan itu siapa? Kalau ke masyarakat itu ke sekolah, ke masyarakat ke. Jadi mereka dari dana desa. Sini gangguan Ya. Dari dana desa yang digunakan mereka pengadaan sendiri, kemudian mereka bagikan ke masyarakat sekitar, bisa juga di sekolah-sekolah, itu yang dilakukan oleh DPMD. Jadi Dinkes tidak bagikan karena untuk kebutuhan petugas saja kita untuk cari yang untuk masker medis itu. Iya Pak, yang tadi saya kan semasa vaksin belum ketemu kan yang bisa kita lakukan pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu kan kalau yang jaga jarak tidak mengeluarkan uang, yang mengeluarkan uang kan masker sama cuci tangan kan berarti ada alat. Nah itu kalau masyarakat butuh diintervensi, siapa yang mengeluarkan anggaran itu maksud saya? Apakah bisa kita minta juga Dinkes Pak Amir Dinas Sosial gitu yang melakukan bantuan itu atau DPMD gitu. Jadi kalau DPMD itu menurut kami itu lewat dana desanya. Tapi kalau bantuan-bantuan, jadi selama ini kalau ada bantuan masker, hand sanitizer atau bantuan pangan, yang itu semuanya masuk lewat. Jadi mungkin kalau ada BPBD lebih jelas. Seperti sebenarnya Pak Tris saya. Ya Pak. Pak Tris. Ya siap. Ya kan gini Pak, kemarin ada saran dari Propdar agar kita bikin daerah wilayah zona wajib masker. Nah, kalau wajib masker kan kita harapkan ada kesadaran dari masyarakat, tapi pemerintah juga butuh intervensi gitu Pak. Nah, kalau pemerintah butuh intervensi, siapa nih yang menyediakan maskernya kalau kita bikin wilayah bebas masker gitu, wajib masker gitu. Enggak kedengaran. Kalau menurut Pak Tris, siapa Pak? Kalau kita bikin nanti daerah wajib masker, nah kita kan harus mempersiapkan juga di daerah-daerah itu. Masyarakat yang tidak masker kita kasih. Nanti siapa itu yang memberikan masker itu? Apakah Dinsos? Ini juga dari itu kan? Ini juga suaranya Dada juga. Dicoba.
Bentar, Pak, ada gangguan di Dinsos ya. Inspektorat, Pak, suaranya enggak bisa dengerin. Anunya, maksudnya Reza ini. Resanya. Iya. Tadi kan bisa kan, Pak ya? Bisa tadi. Juga seperti itu yang banyak gitu aja. Pak Sunar. Sebenarnya kayak kemarin itu yang adminnya yang kalau kita yang ngomong yang angkat saya kemarin ditungguin enak karena jangan lagi gitu. Nah, kekurangan dulu lagi Pak. Halo. Makanya satunya hidup. Model ini kan kadang-kadang gitu. Satu saja, Pak, dari inspektorat yang dihidupkan atau lain ruangan. Kalau berdekatan feedback gitu. Iya, kalau berdekatan begitu, Pak. Pak Amir, lain ruangan, Pak, atau dihidupkan satu saja nanti. Ini Pak Wahyudi, saya kemarin dapat laporan dari DPMD tanggal 11 Juni. 11 Juni itu penyaluran BLT tahap 1 dari dana desa sudah tersalurkan 166 juta. Sisanya Pak Wahyudi. Ya. Untuk dana desa ya, Pak ya. Dana desa itu bentuknya yang diberikan ke masyarakat apa ya, Pak? Bentuknya, Pak? Bantuan ke masyarakatnya. Bantuan Pak. Tunai, Pak. 300.000 per rumah tangga. Jadi bukan berbentuk sembako, bukan, tapi berbentuk uang. Gini Pak, saya sarankan nanti entah siapa ya yang otoritas itu. Ya, rencana kita wajib masker itu harus didukung. Ya kalau kesadaran masyarakatnya, alhamdulillah kalau muncul. Tapi memang harus intervensi pemerintah. Ini kalau nggak mau tampilin Jadi, Aja. bagaimana? Jadi kan idealnya kan satu orang punya berapa masker. Padahal kan masker itu hanya selama 4 jam saja bertahan kan? Ya, Pak. Maksud saya biar masif itu Pak, masker itu Pak. Yang bisa kita lakukan sementara ya masker, rajin cuci tangan sama berjarak aja itu. Ya. Di Sampang saya lihat wajib kesadaran bermaskernya kurang sekali itu ya Pak Asrul ya. Ya betul. Saya sudah pernah melakukan pengamatan di beberapa tempat ya, kota di Kedungdung, memang angkanya baru sekitar 20-35%, Pak. Jadi ini masih jauh dari harapan. Memang yang paling tinggi harusnya nanti di kecamatan kota. Jadi kita lihat datanya di kecamatan kota, Camplong, Omben, Jrengik dan Kedungdung itu mungkin bisa kita lakukan zona wajib masker, ya. Kecamatan itu, atau kalau mau disempitkan kita coba di awal bisa Sampang, Camplong dan Omben. 3 itu ke 5. Kalau untuk pengadaan mungkin ya sebaiknya ini kalau tidak sosial ya BPBD karena ini langsung ke masyarakat. Jadi Dinkes. Mungkin itu bagus ide itu. Memang masker itu secara hitungan itu potensinya mengurangi penularan bisa sampai 72%. Tuh, kan berarti tinggi sekali ya Pak pengaruhnya. 72% Pak Asrul ya. Iya, 72%. Sehingga ini sangat bagus jika memang ini akan kita terapkan. Nah, itu mumpung ada Pak Amir, Pak misalnya disiasati Pak, misalnya ada beberapa kegiatan pemberian ke masyarakat. Itu disisipi aja Pak, pemberian masker gitu, satu keluarga berapa helai gitu. Jadi kalau kita nanti mau menerapkan zona-zona wajib masker, alat perangnya sudah punya masyarakat itu.
Kalau mengharapkan mereka beli, oke. Cuman kan sekarang ya padahal murah sekali masker. Tapi kalau nggak dipancing gitu, dikasih dulu dari pemerintah 3, satu keluarga 3, mudah-mudahan bisa itu. Coba Pak Trisno dipikirin Pak, nanti setiap pemberian dana-dana kegiatan yang dari Dinsos atau apa itu termasuk disisipi masker gitu per keluarga itu. Buat pancingan itu. Kalau lihat standarnya itu 5, Bapak. 5 masker, 1 orang. Bapak. 5 masker 1 orang. Untuk masker Bapak sudah ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat melalui kepala desa yang ngambil dari uangnya DD, Bapak. Saya kira di masyarakat yang ada di desa maupun perkotaan sudah semuanya, Bapak. Karena di anggaran DD itu sudah termasuk dana masker untuk masyarakatnya yang ada di desanya masing-masing, Bapak. Ya, Pak Wahyudi, memang di dana desa sudah tersedia anggaran untuk hand sanitarian dan masker untuk masyarakat yang ada di desa itu, Pak Wahyudi. Tapi nanti kita harus dicek Pak, itu anggarannya betul-betul dipakai buat beli masker nggak gitu. Soalnya kalau tadi laporan dari Pak Asrul dicek itu baru 20%. Orang pakai, ya. Iya, orang pakai itu. Padahal kata Pak Asrul tingkat pengaruhnya sampai 72% kan kita bisa mencegah betul. Ya. Selain itu Pak, ini perilaku masyarakat. Kadang dia itu bawa masker tapi masih belum tidak dipakai. Tidak dipakai. Ini kemarin temuan teman-teman ketika razia di pasar. Maka itu Pak, kita bikin eksperimen Pak, pilot project. Tadi beberapa wilayah kecamatan yang termasuk merah, kita terapkan wajib masker itu. Ya, di situ jadi ada relasinya antara dana-dana DPMD yang untuk beli masker dengan wilayah yang diwajib masker gitu. Kalau mereka sekarang ada dana masker, cuman wilayahnya bebas saja, ya tadi kesadaran itu tidak muncul, Pak. Ya, Pak. Kita ingin supaya Sampang cepat ini naik dari zona merah turun ke zona kuning, zona hijau itu. Kalau enggak, waduh bahaya itu. Kasihan tenaga kesehatan Pak, udah banyak yang tumbang itu. Ya. Kalau tumbang itu indikatornya banyak Pak. Pak Wahyudi, sekarang untuk masuk ke dalam pasar saja Bapak harus pakai masker. Dari luar pasar untuk masuk harus pakai masker. Sudah masuk Bapak, karena di sebelum masuk itu sudah dijaga oleh Satpol PP. Setelah masuk ke dalam pasar Bapak, maskernya dibuka. Terus ditanyakan, kenapa Pak maskernya tidak dipakai? Tidak bisa bernafas Bapak katanya. Tapi memang harus terus-menerus Pak. Kewajiban kita terus-menerus itu. Iya Pak. Ya memang kita masker ini Pak, pelindung pertama yang sangat penting. Pak. Iya. Nanti kita coba, saya juga sudah buat konsep. Ya, tolong Pak Trisno bikinin konsep beberapa sampling aja daerah bebas wajib masker. Monggo Pak Anang. Mangga Pak Anang. Pak Anang, monggo Pak Anang. Mungkin dikasih slogan saja di pasar itu. Nafas agak susah atau tidak bernafas sama sekali. Izin sebelum Pak Tris. Ya, gimana Pak Suhar? Ya Pak Suhar. Begini Bapak, ya kemarin sudah sampaikan. Jadi berkaitan pemakaian masker ini ya semua langkah-langkah sudah dilaksanakan. Yang pertama penyediaan baik yang melalui maupun dari pihak ketiga. Nah, yang menjadi persoalan sekarang Bapak, saya sepakat dengan Pak Wahyudi, ini mungkin ada penentuan karakter yang harus wajib masker. Nah, yang menjadi persoalan sekarang yang paling menjadi atensi ini bahasa sampaikan Pak Amir tadi, masuknya pakai masker, ya di dalam dibuka semua, terutama bagi pedagang yang tidak mau. Nah, yang ini ada yang perlu. Nah, selama penegakan ini tidak maksimal, ya ini pengalaman kabupaten di Indonesia ini ya agak sulit, agak lambat misalnya. Terutama yang untuk sampah ini hasil informasi dari kesehatan memang klaster paling besar ada di pasar.
seperti pasar Simangun. Tapi ketaatan kepatuhan pemakaian masker itu belum, Bapak. Nah, ini yang perlu kita rumuskan melalui tim gugus ini ya. Bagaimana langkah konkretnya? Ya. Selama ini tidak dilaksanakan, Bapak, sulit. Kalau berkaitan dengan masker itu sudah rata-rata, Bapak, pihak ketiga, jadi maupun yang secara itu sudah semua, Pak, sudah saya kira sudah. Tapi kepatuhan ini yang menjadi perhatian kita. Tuh. Nah, juga Pak Bupati ini pernah menyampaikan, Bapak, pada saat BPK itu akhiri. Memang menyampaikan, memang yang berat ketaatan masyarakat ini. Nah, ini menjadi rumusan kita bagaimana ya yang menjadi atensi pimpinan Pak Bupati ini betul-betul segera realisasi. Monggo kita rumuskan. Maka sebaiknya dalam hal ini Pol PP mungkin di sub ini yang dipanggil dan juga pihak terkait seperti kepolisian dan TNI. Ini harus gerakan sehingga betul-betul lah dalam minggu-minggu ini sudah terrealisasi. Mungkin ini tambahan Pak sebelum yang lain. Terima kasih. Kalau di Sampang pasar yang pernah ada yang positif, pernah ada yang di Sok Terapi ditutup nggak, Pak? Pasarnya, Pak? Belum, Pak. Belum. Oh. Belum. Kalau Puskesmas ya sudah ditutup. Kalau di Jakarta itu kemarin ternyata Sok Terapi, Pak, memang, Pak. Ditutup berapa hari itu. Berapa hari ya. Ini belum, Jadi, Pak. Semacam ya Sok Terapi itu memang. Jadi kan kalau sudah ada Sok Terapi kan mudah-mudahan ada kesadaran lah. Ya kalau penegakan hukum memang harus ditegakkan. Kalau kita longgarkan ya konsekuensinya Sampang lama nantinya itu. Jadi zona mohon izin untuk yang pasar. Ya, monggo Panang. Sudah Pak, untuk pasar Rong Tengah pada saat Andi si A itu terpapar positif, pasar Rong Tengah kita tutup 3 hari Pak, selama 3 hari sudah. Ya. Dan selama 3 hari itu kita penyemprotan baik di sekitar situ maupun di dalam. Sudah Sok Terapi. Hanya mohon maaf, masyarakat Sampang kalau enggak ada pasar enggak bisa makan Pak. Yang jualan juga. Akhirnya hari keempat kita buka lagi dan memang seperti itu. Kita mencoba membuat physical distancing untuk lapak-lapak tidak memungkinkan karena pasarnya terlalu kecil. Akhirnya kita buka seperti biasa, Pak. Siap, seperti itu, Pak. Kalau sekarang setelah ditutup, kesadaran pakai maskernya gimana, Pak, di Rong Tengah itu, Pak? Masih kecil, Pak. Masih kecil. Mohon izin. Untuk Kecamatan Sampang, saya sudah pernah ngedrop masker per keluarga, Pak, 52.000. 52.000 masker untuk 6 kelurahan. Jadi, mereka hanya membawa saja, Pak Wahyudi, membawa, kalau ketemu kita dipakai, kalau enggak. Pada saat mau masuk pasar, mereka dipakai, di dalam pasar dibuka, Pak. Dengan alasan, tanya enggak bisa bernafas, Pak. Katanya. Jadi akhirnya dilepas lagi. Itu ya. Bener kata Pak Asrul, mau pilih nggak napas apa pilih napas hilang gitu. Betul, siap. Jadi memang kita enggak boleh berhenti untuk sosialisasi dan bukan pressing, hanya himbauan, Pak. Tetap pakai masker. Kita lalu punya cara, kita ada pos di depan sebelum masuk pasar, ada petugas TNI, Polri, Satpol PP, Disub, dan petugas pasar. Yang masuk wajib masker, yang enggak keluar. Atau teman-teman membawa masker, Pak. Kalau memang dia enggak punya, kita beri masker, masuk. Hanya yaitu, setelah nyampe di dalam, Pak Wahyudi, dilepas lagi, mohon maaf, dilepas lagi. Gitu. Dan di rumahnya banyak masker, Pak. Maaf, kami di mana? Di Jalan Imam Ghazali, saya ada teman, dia di rumah itu banyak masker, Pak. Dapat bantuan baik dari kita, dari LSM maupun dari tetangga sekitar. Tapi hanya ditumpuk di mejanya, Pak, di meja rumah. Jarang mereka memakai. Ya kita sering-sering menghimbau, memang hanya bisa menghimbau, tidak bisa memberi sanksi, Pak Wahyudi. Siap. Ya. Jadi kalau persoalan ketersediaan sebetulnya sudah nggak masalah ya, masker itu ya? Lebih dari cukup, Pak. Siap. Iya, terutama yang perkotaan ini, Pak. Yang desa mungkin belum lagi, Pak, ini yang masyarakat desa ini. Tingkat kepatuhannya juga rendah sekali, Pak, kalau di desa-desa. Seperti tidak ada apa-apa. Kemarin kami ke Camplong ya, itu sama juga seperti itu, Pak, kalau di desa. Nggak ada uangnya sih. Uangnya kan
Terus satu ini Pak Asro atau Pak Trisno atau Pak Anang, Pak. Saya ini Pak agak worry sama pesantren, Pak. Kan sekarang ini sudah kalau pesantren kan dia kurikulumnya tidak mengikuti kurikulum ini kan apa nasional jam masuknya. Itu di Jawa Timur sudah sesuai dengan arahan Bu Gubernur sudah boleh masuk. Pesan 15.000. Nggak tahu ini memang nih kalau lebih dekat ke Kanwil Depak kan, cuman kan maksud saya karena pesantren di Sampang adalah warga Sampang, mau tidak mau kita harus perhatikan gitu. Itu gimana Pak? Apa namanya? Bagaimana komunikasi kita sama sama kiai-kiai itu untuk minimal 3 itu, masker, jaga jarak bermasalah memang Pak kalau ini pakai hand sanitizer itu. Saya takut selain klaster pasar itu, yang mudah-mudahan tidak klaster itu pesantren itu. Karena kan ya seperti itu polanya kan, pola interaksinya kan, di kelasnya berdekatan, di kamarnya berdekatan. Gitu. Pesantren lebih mengerikan nanti itu Bapak? Iya Pak, saya worry betul itu Pak. Pak Asrul ini yang tahu nih Pak Asrul. Ya. Untuk pesantren ini gimana Pak? Ya, jadi pesantren di Sampang kemarin sudah diputuskan saat rapat pertemuan dengan kiai-kiai itu, Pak Bupati welcome asalkan dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau kita lihat menerapkan protokol kesehatan di pondok pesantren itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Dari aspek kalau pembelajaran masih bisa, tetapi untuk ruangan tidur itu, ya itu saya kira tidak ada yang berjarak tidur itu tidak ada. Padahal kalau misalnya standar itu ya 1 orang itu adalah 3 meter persegi. Tapi kadang satu ruangan kecil ya bisa diisi sampai 12 sampai 16 orang. Memang kalau pesantren aspek itunya yang agak kita lakukan. Tetapi screening pun ya kalau kita lakukan nanti ya rapid test itu juga tidak menjamin gitu loh. Tanpa rapid test ya swab itu lebih menjamin, tetapi pasti sangat mahal. Jadi ini perhatian kita bersama. Semestinya memang kalau pendidikan saja sekolah itu tatap muka dibolehkan Desember, mestinya pondok pesantren ini juga dibolehkan. Ini memang akan jadi klaster yang besar ke depan yang sangat kita waspadai. Mungkin itu. Nah Pak Asrul, mumpung ada nanti apa namanya? Yang minimal kita bisa lakukan selain kalau jaga jarak nggak mungkin Pak. Saya sudah keliling-keliling di pesantren sana kan, ada beberapa aja yang tempat mereka tinggal itu layak gitu. Orang yang di dekat tempat tinggal kita aja 1 kamar 12 orang kok pernah saya lihat itu. Ya. Kalau penyemprotan bisa kita lakukan nggak Pak? Penyemprotan intensif lah, minimal itu. Ya, jadi kalau penyemprotan itu sebenarnya standar untuk lantai, kemudian untuk sesuatu yang sering dipegang itu standarnya harusnya 3 kali dalam 1 hari. Di kita pasti akan cukup sulit. Mungkin yang agak mengurangi ya, sebenarnya kelembapan udara di dalam itu, kalau pakai AC itu penyebarannya gampang. Jadi mungkin yang agak kurang di pondok-pondok itu mungkin pemberian local exhauster, penyedot udara dari dalam keluar, itu yang mungkin bisa agak mengurangi pengapnya lingkungan atau mengurangi penyebaran virus di dalam kamar-kamar itu. Mungkin itu yang juga bisa kita berikan bantuan kepada mereka selain masker atau face shield ya, atau penggunaan kacamata ini kacamata itu Pak ya? Sederhana ini Pak untuk mengurangi paparan ini selain masker. Jadi 2 aspek ini biasanya dipakai petugas. Ini banyak harganya juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar 20-30 ribu. Tapi ini bisa agak mengurangi paparan virus untuk yang ke mata. Ya, selain penggunaan masker. Jadi mungkin itu yang ini. Kemudian untuk yang pasar ya, pasar kita itu
kalau saya lihat ini akan jadi klaster raksasa ke depan. Ya, kita sudah melakukan rapid test massal untuk 1.100 orang, baik itu ASN maupun pasar. Kita sudah ketemu 87 orang yang reaktif. Ya, dari 87 orang yang reaktif itu, kalau hitungan kita di pasar-pasar itu yang paling tinggi tetap Sri Mangunan 9,1%. Dari pedagang 220 itu 20%, 20 orang yang reaktif. Ya, ini belum di swab. Swabnya baru 3 hari ke depan. Jadi kalau hari ke depan ini swabnya dilakukan, ya minimal itu biasanya sepertiganya pasti positif. Jadi kita pasti bahan perkiraan kita ya sekitar 25. 25 yang positif itu, kalau kita cek nanti kita lakukan tracing ke rumahnya. Iya, bisa kali 3 ya Pak? Ya, kita akan temui jumlah yang hampir sama. Iya. 55 orang juga. Jadi mungkin dalam waktu 20 hari ke depan itu minimal kita sudah pasti bertambah 50 orang. Tetapi ini lakukan karena tujuan kita itu adalah untuk memutus rantai penularan. Yang paling penting itu adalah aspek bukan kasus, kemudian kasus ini diisolasi, disembuhkan, jadi seperti itu supaya tidak kalau misalnya nanti kasusnya bertambah, ya kita tidak usah heran, tidak usah, itu memang langkah yang harus kita lakukan, tidak usah terus karena bertambah kita jelek, bukan, berarti kita memang benar-benar bekerja mencari kasus itu untuk dilakukan isolasi. Jadi gambaran kita kalau kemarin di pasar kita itu ada yang 6%, ada yang 7%, ya, ada yang 7,8%, ya. Yang paling tinggi adalah pasar Sri Mangunan 9,1%. Rong Tengah itu juga tinggi. Informasi yang terakhir dengan tambahan kemarin itu katanya 11, sekian persen. Artinya itu memberikan gambaran walaupun rapid test ini sifatnya screening, memberikan gambaran paparan virus kita ini cukup meluas. Sebagai gambaran, tempat yang lain yang sama, itu Probolinggo itu hanya 3-8% dari pasar-pasar. Seluruh pasar dia, ini kan di Probolinggo. Kita masih belum, baru pasar yang sebelah selatan. Yang tengah dan utara itu, yang tengah baru Kedungdung, yang lainnya belum. Jadi, kita lakukan, ya kita akan pasti menemukan banyak yang reaktif, ya. Tetapi ke depan memang harus tetap kita lakukan karena kalau kita ingin mempertahankan supaya tidak terjadi proses penularan, ya makin banyak rapid, makin banyak swab. Jadi ada hitungannya sebenarnya. Kita masih negara kita aja masih dianggap masih di bawah standar untuk pemeriksaan swab. Ya. Jadi itu yang kita perlukan. Nah, ada satu contoh zona hijau, ya, zona hijau Kota Madiun. Kota Madiun itu bukan zona hijau buatan, zona hijau yang sekarang ini. Ya, memang benar-benar begitu ada kasus dia akan cari, dilacak benar. Kalau sudah ketemu dilakukan rapid, dilakukan swab kontak eratnya. Ya, ini jadi yang kita lakukan nanti itu akan seketat itu. Jadi pasti akan banyak. Jadi kita tidak perlu khawatir kenapa kasus kita nanti akan besar. Iya, besar ya. Kita lihat gambarnya saja Surabaya saja seperti itu. Ya, bahkan tinggi itu sebenarnya karena kita juga dekat dengan Surabaya. Banyak paparan dari Surabaya datang ke sini. Kita hampir tiap hari menguburkan mayat dengan PDP dan confirm loh Pak Wahyudi. Hari kita sudah mungkin 1,5 bulan ini atau 2 bulan ini mungkin sudah 40-50-an orang yang sudah kita makamkan dengan protokol COVID. Artinya di masyarakat kita paparannya itu sangat besar. Itu tidak bisa kita hindari karena mobilitas masyarakat Sampang ini cukup tinggi. Jadi ke depan pasti belum lagi nanti kalau sekolah pesantren itu satu potensi yang pasti sangat besar. Madiun itu, balik lagi ke pasar ya. Madiun itu pasarnya kemarin itu saya dapat yang teman yang dari provinsi yang melakukan
di Jun, itu satu pasar yang terakhir itu 375 pedagang pasar itu 0, Pak. 0, tidak ada satupun yang reaktif. Jadi itu bisa memberikan gambaran zona hijau di sana kasusnya hanya 6 itu dalam mulai dari awal itu memang betul-betul virus kecil ya. Jadi pasar saja yang banyak orang berkumpul saja dia 0, sedangkan kita masih 6 sampai 12%. Itu memberikan gambaran masih banyak virus ini yang memapari masyarakat Sampang. Jadi ini yang harusnya kita fokus pada bagaimana kita melakukan tahap kita baru rapid dan swab massal, Bapak. Jadi kalau kita berbicara zona hijau ke depan, saya kira itu masih panjang. Apalagi berbicara new normal. Kalau bahasanya kita masih abnormal. Abnormal. Jadi kalau kita sudah menemukan kasusnya banyak, kemudian kita tracing masyarakat, ini semuanya sudah terjaring, baru kita akan memasuki tahap ini. Jadi tahap kita adalah sekarang mencari kasus sebanyak-banyaknya. Itu masih tahapan kita dalam 1 minggu ke depan. Ya Pak Asrul. Ya. Ya memang kalau mendengarkan nanunya Pak Asrul itu kayaknya kita karena kedisiplinan tadi Pak Wahyudi ya. Ya. Kedisiplinan masyarakat tidak mematuhi anjuran pemerintah, istilahnya tidak mematuhi protokol kesehatan selama ini dianggap enteng seperti itu Pak. Ya ini yang mungkin perlu kita gerakkan bersama ke depan agar meskipun bagaimanapun kita akan menghadapi posisi new normal Pak. Dan ini harus kita sosialisasikan kepada semua elemen masyarakat, keagamaan, semuanya Pak Wahyudi. Jadi mungkin tadi usaha-usaha harus kita laksanakan untuk pencegahan COVID-19 ini Pak. Mungkin itu Pak Wahyudi, ada tambahan lagi ya? Ya. Buka Pak. Izin Pak Idris, Pak Wahyudi. Ya Pak Suhar. Izin menambahkan Pak. Nah, jadi berkaitan dengan COVID-19 ini Bapak, memang kalau kita kategori sudah di Sampang ini sudah perlu penanganan yang serius. Kalau bahasa gawat darurat. Ya. Jadi yang pertama kondisi Bapak ya. Apa sampaian tadi Pak, kondisi yang terjadinya ya. COVID ini diantaranya pasar ya, pasar. Jadi baik yang pasar yang kota Jasri termasuk yang Cuk Lanteng ini yang perlu diwaspadai. Yang kedua Pak Asrul ini pesantren Bapak. Ya, pesantren ini khususnya Madura ini sudah mulai masuk kegiatan-kegiatan. Ya. Sehingga yang berikutnya juga kondisi di Depung lah atau ini hajat ini sudah mulai ada masyarakat yang sudah mulai melaksanakan sudah tidak patuh pada protokol kesehatan. Karena bagaimanapun berkaitan hajatan ini ya sudah ada kegiatan. Nah, di sisi yang lain Bapak ya cuci tangan ya dan juga jaga jarak. Dilihat dari kondisi ini sulit dilaksanakan sampai saat ini pasar ya, pesantren dan juga kegiatan-kegiatan. Nah, berkaitan hal ini ya mari kita rumuskan terutama nanti dari tim gugus tugas ini dan juga di Bantes KPD terkait bagaimana langkah konkret. Ya. Selama tidak langkah konkret ya kemungkinan agak lambat nanti misalnya untuk Kabupaten Sampang ini. Karena bagaimanapun saya setuju Pak Asrul, kegiatan mobilitas masyarakat Sampang, Kabupaten juga Makassar cukup tinggi.
Nah, sehingga hal ini untuk segerakan dalam minggu-minggu ini sudah ada langkah-langkah, rumusan-rumusan bagaimana ya protokol kesehatan dan juga kondisi-kondisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhar. Tadi saya suaranya nggak jelas Pak Suhar, Pak. Saya masih ini Pak. Jadi kalau saya biasa berpikir yang paling buruk Pak. Jadi kita bisa lebih aware kan, bisa lebih hati-hati. Tadi saya menarik catatan dari Pak Asrul Pak. Jadi persentase dari reaktif ke positif itu Pak biasanya berapa persen Pak tadi yang Bapak sampaikan itu? Di mute Pak, mute-nya dibuka dulu Pak. Sepertiga. Misalnya yang reaktif itu 10 bisa berubah jadi positif berapa Pak? 3. 3 ya? 3. Berarti tinggi sekali itunya Pak? Ya, rata-ratanya seperti itu. Probability-nya ya? Ya, itu akan naik lebih tinggi lagi kalau dia pada posisi PDP, ada di rumah sakit, dia bisa 2/3. 10% sampai 2/3. Itu kalau dia ada di rumah sakit. Tapi kalau masyarakat umum biasanya 1/3. Jadi nah, tadi pasar-pasar kita tuh itu rata-ratanya berapa Pak? Tadi yang Bapak sampaikan dibandingkan dengan Madiun yang sampai ke kosong itu. Pasar ya, kita rata-rata berapa? Pasar kita rata-ratanya 6 sampai 12. Jadi kalau dihitung itu mungkin 7,5%. Ya, sedangkan kalau kita lihat seperti Probolinggo itu 3 sampai 8. Jadi kalau kita lihat sekitar 5,5%. Jadi 5,5 kita 7,5. Jadi kita masih lebih tinggi dari Probolinggo. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, ya memang sekitar itu antara 3 sampai 8%. Artinya kita lebih tinggi. Jadi potensinya masih sangat besar. Kita pasar yang ada di Kabupaten Sampang yang sudah kita lakukan rapid, berapa pasar Pak dari yang ada Pak? 5, Kedungdung, Juk Lanteng, Rong Tengah, kemudian Sri Mangunan. 4, baru 4. 4, sorry, maaf, 4. 4 itu rata-rata 6 sampai 11% 6 ya? 11%, ya. Tinggi sekali. Tinggi sekali ini. Iya Pak, tinggal ya mudah-mudahan sih gelombang itu Pak, gelombang balik itu takut saya tuh. Ya. Pak, kalau pesantren belum ada yang direpit ya Pak? Belum ada. Belum. Mungkin begini ya, mungkin untuk pesantren ya perhitungannya orang terpapar COVID-19 itu 73% dia tidak akan punya gejala. Gejalanya ringan. Ya, hampir 70% tidak kelihatan gejalanya. Tapi 15 sampai 20% itu gejalanya ringan sampai sedang. Dan yang berat itu adalah 5%. Kematian di Jawa Timur itu 5,3, tetapi nasional itu 5,3, Jawa Timur itu tingkat kematiannya 7,6, Sampang 9,7. Artinya ada 8 dari 81 itu yang meninggal. Jadi tingkat kematian kita juga tinggi ya. Cukup tinggi. Ya, jadi itu data yang saya ada 8 kematian dari 81 kasus kita hari ini. Ini juga menunjukkan banyak yang seperti tadi menganggap menganggap enteng. Itu pas parah baru dibawa ke rumah sakit. Ya. Ini juga memberikan gambaran juga. Ya. Kematiannya saya memang belum melihat kematiannya umur berapa, tetapi memang angkanya pasti banyak di atas 40 tahun yang meninggal. Nah mungkin nanti kalau kita ingin prioritas bantuan, kalau misalnya ke sekolah atau ke pesantren,
yang paling rentan itu adalah satu yang usia tua. Yang kedua yang punya penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu adalah hipertensi, diabetes, sama jantung ya Pak ya. Jantung, dan itu yang banyak itu adalah yang usia-usia tua. Dan yang usia tua di pondok pesantren itu adalah ustadz dan kiai. Nah, dan ustadz dan kiai mungkin nanti bantuannya bukan hanya masker, tapi juga face shield. Face shield itu pelindung wajah itu Pak, yang dari Mika itu. Ya. Nah, bantuan itu untuk ustadz-ustadznya. Jadi jangan sampai ustadznya jadi penyebar. Nanti yang berbahaya ustadznya. Tapi kalau anak pesantren, ya, walaupun mungkin dia sakit, tapi dia imunnya bagus. Masih kuat. Untuk anak-anak itu masih kuat. Tapi dia bisa menjadi pembawa itu yang jadi masalah. Ya, tapi mereka kuat, imunitasnya kuat anak-anak itu. Jadi mungkin anak-anaknya mungkin mungkin terjadi kasus, tapi dia masih kuat. Tetapi anak-anak yang punya penyakit bawaan, ya seperti asma, kemudian penyakit-penyakit saraf autoimun atau saraf, kemudian juga yang obesitas, maaf. Jadi mungkin anak-anak yang gemuk nanti mungkin dia harus lebih ketat lagi pakai face shield dan sebagainya. Tetapi memang yang paling berbahaya itu adalah untuk ustadz dan kiainya. Apalagi budaya cium tangan, tetap jalan ya itu nanti akan banyak ustadz dan kiai kita yang akan terpapar. Kalau enggak punya komorbid atau penyakit penyerta enggak masalah, tapi kalau punya penyakit penyerta ini yang menurut saya sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Tuan mungkin bisa aspek prioritasnya di situ. Jadi ustadz itu harus dikasih face shield, bukan hanya masker saja. Jadi supaya dia mengajarnya relatif lebih aman. Termasuk juga mungkin hand sanitizer yang semprot. Jadi masing-masing mereka harus dibekali itu. Jadi dia harus lebih sering. Karena ini guru. Jadi jangan sampai kalau gurunya positif, itu penyebarannya ke siswanya sangat gampang. Seperti kasus TKHI di Jawa Timur yang dari pengajar yang dari Jakarta itu yang positif. Kemudian dia ngajar, itu menyebar kemana-mana, tidak karu-karuan. Klasternya sangat besar. Ya, itu mungkin Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Pak. Ini data-datanya sama itunya apa? Pak, mohon bantuan Pak Trisno Pak. DPMD nih Pak, bisa gabung ini Pak. Oh, DPMD udah masuk. Oh, hilang lagi. Pak Amir ya? Pak Amir. Pak Amir, mute-nya dihidupkan dulu Pak Amir. Speakernya dihidupkan. Masih dimatikan speakernya Pak Amir tuh. Halo? Ya. Ya, Pak Amir, udah. Mungkin dari pemerintah daerah sudah banyak berupaya selain memberikan masker untuk masyarakat. Juga sekarang ada Desa Tangguh, Kampung Tangguh, Pondok Pesantren Tangguh, Pak. Dalam menyadarkan masyarakat atau santri-santri yang ada di pondoknya maupun di masyarakat, sehingga dapat mematuhi protokol itu Bapak, Pak Kapolres, Pak Dandim, maupun masyarakat dan Pak Sekda dan sebagainya. Sehingga masyarakat terdorong untuk memulihkan kesadarannya agar mereka dapat mematuhi protokol kesehatan. Memang tidak banyak Bapak yang sudah ada Desa Tangguh COVID-19, termasuk juga ada Kampung Tangguh, termasuk ada Pondok Pesantren Tangguh dalam mengatasi COVID-19 ini, Bapak. Di mana, Pak? Pesantren Tangguh itu di mana, Pak? Kenapa, Bapak? Ada pesantren Tangguh di mana? Nanti biar saya cek coba. Sementara ada pesantren Tangguh yang kami tahu ada di desa, ada di
Jalan Pemuda di Pondok Pesantren Asrojiah. Ya. Ada Pondok Pesantren Darul Ulum punyanya Kesapi. Jrengoan. Emben. Iya. Kemarin di launching Pak yang di Jrengoan Pak, di Pondok Pesantren mana itu? Kebetulan kemarin yang dibuka oleh Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim di Pondok Pesantren Asrojiah, Jalan Pemuda Sampang, Bapak. Oke. Untuk mengatasi agar para santri menyadari terhadap COVID-19 ini, Bapak. Bagus, Pak, bagus. Ya. Kalau Pak Wahyudi nanti mau jalan-jalan ke saya temani enggak apa-apa Pak Wahyudi? Boleh Pak. Nanti kalau saya ke Sampang jalan ke pesantren, Pak. Ya mungkin solusi-solusi tadi Pak yang perlu kita sampaikan termasuk tadi pembentukan kampung tangguh COVID-19, kemudian kelurahan tangguh COVID-19, pesantren. Ini solusi-solusi untuk menyadarkan masyarakat terhadap COVID-19 ini Pak, bahayanya COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan Pak. Memang kuncinya di mematuhi protokol kesehatan itu Pak. Kuncinya ada di situ Insya Allah. Iya Pak, betul. Ini contoh gambar pedagang pasar ini, yang bagus itu pakai ini, masker dan face shield. Di mana itu Pak? Betul. Ya di pasar, ini contoh gambaran di Jakarta ini. Wah, saya pikir di Sampang. Ya. Di Sampang mabuk kalau pakai ini katanya Pak. Ya ini gambarnya. Ya. Apalagi pasarnya tidak terbuka ya Pak, pengap gitu ya. Ya. Tidak kuat dengan udaranya. Iya. Oke Pak Trisno, ada yang dari DPMD gimana? Bisa kita dengar informasinya? DPMD ini Pak, ada Pak. Halo DPMD. Mana? Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam Pak. Ya, kami laporkan di DPMD untuk BLT dan dana desa. Untuk tahap pertama semua desa sudah tersalurkan Pak Wahyudi. Ya. Itu tahap pertama di bulan April. Ya. Totalnya yang ada 2, yang non tunai itu berdasarkan surat dari mendekati hari raya. Itu jumlahnya 34 desa non tunai, Pak. Pakai rekening BRI, Pak Yudi. Sisanya tunai karena memang ada surat dari Kementerian dari pusat diserahkan tunai, sisanya 146 desa, Pak Yudi, tanpa rekening. Berikutnya menggunakan non tunai pakai rekening, begitu Pak Yudi. Iya. Untuk penggunaan APBD dana desa BLT ini memang di desa sudah ada pembelian sanitizer sama masker Pak Yudi. Jadi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang langsung kepada masyarakat. Minimal 60% sudah kita sampaikan masker itu. Sehingga cuma masyarakat butuh kesadaran Pak Yudi, butuh perilaku yang baik, terus-menerus kita sosialisasikan edukasi agar mereka sadar bahwa dengan masker itu akan memutus rantai daripada COVID-19 Pak Yudi. Dan juga mempersiapkan hand sanitizer. Di dalam pelaksanaan penyerahan BLT juga kita memakai SOP COVID-19 Pak Yudi. Jadi pakai masker, physical tester, pakai jaga jarak, dan pakai sanitizer dan cuci pakai sabun, begitu Pak Yudi. Saya kira itu sementara laporan dari DPMD Pak Yudi. Dan kami kaitannya dengan persyaratan masker sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang memenuhi syarat standar kesehatan. Dan alhamdulillah pengadaannya memang kami memakai UKM masyarakat setempat yang terutama yang punya UKM tukang jahit. Iya, betul, pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Memang misalkan desa belum ada, kita kerjasama dengan antar desa setempat. Kalau antar desa ada, kita ke kecamatan Pak Yudi, agar ekonomi di lokasi bisa berdaya begitu.
Ya. Terima kasih Pak Yudi laporannya. Pak Ya, terima kasih Pak. Siap. Pak, izin Pak Tisno ya, saya mau perdalam dengan DPMD Pak. Iya Pak, monggo Pak. Pak, kemarin itu waktu kita dengan Kepala Dinas Kesehatan, memang banyak kita dalam kegiatan program-program kita terkait dengan pencegahan COVID ini perlu sekali Pak bersinggungan dengan Klebon gitu ya. Nah, karena Klebon atau kepala desa adalah wilayah DPMD, terutama untuk tadi Pak menyadarkan masyarakatnya. Nah, masyarakat kita itu kan masyarakat yang patron clean, apa kata Kiai, apa kata Klebon. Nah, saya apakah pernah ada Pak event Pak? Soalnya gini, jangankan masyarakatnya gitu ya, Klebon aja kemungkinan di pikiran mereka itu kalau COVID itu antara ada dengan tidak ada, Pak. Antara ada dengan mitos itu bukan hanya di Sampang, Pak, di banyak tempat itu. Ini sudah selesai gitu, virus sudah selesai. Padahal kan masih mengancam gitu. Nah, kalau saya masih berharap itu faktor kepemimpinan Klebon. Nah, agar Klebon itu punya karisma kewibawaan ke masyarakat yang tadi kita diskusikan masih nggak sadar, bagaimana agar, saya nggak tahu Pak Asrul ini, mau tidak mau terus-menerus gitu, menyadarkan Klebon. Nah, pengen saya bahwa bahaya virus itu real di beberapa negara itu di Amerika yang sudah maju kesehatannya, di Amerika Latin tuh sampai sekian ribu orang korban. Jadi memang harus Klebonnya dulu bahwa ini real ada, virus itu ada, ancaman ada gitu. Hingga nanti dia yang lewat Klebon-Klebon itu yang melakukan penyadaran pakai masker, penyadaran jaga jarak, penyadaran macam-macam. Kemungkinan itu bisa upaya kita pencegahan bisa lewat instrumen Klebon. Sama dengan kiai itu ya. Kalau kiainya didengar ya kiainya sudah aware tentang tentang bahwa ini bukan mitos, ini bukan aib. Ada lagi Pak Atul, jadi virus ini aib gitu, orang nggak mau ngakuin kalau dia kena, jadi bohong-bohong akhirnya semua kena itu ya saya bilang masih panjang betul nih bahayanya nih ke depan nih kalau gitu. Pernah ada nggak Pak Klebon itu ya sekali dua kali terus menerus ada pertemuan dengan dinas kesehatan agar terus kasih wejangan ke masyarakatnya gitu? Sebenarnya di awal COVID itu sudah ada pertemuan level kabupaten, dilanjut di kecamatan, kemudian dilanjut di desa itu ada di awal-awal. Tapi di tengah saya kira edukasi dari media sosial, edukasi dari TV itu sudah sangat masif. Hanya itu tadi memang ketidakpercayaan, masih menganggap enteng itu masih sangat besar gitu ya. Pak Wahyudi mungkin hanya melihat saja kalau misalnya baru dengar-dengar, oh ini pernah petinya dibuka. Di Sampang itu sudah 5 kali peti dibuka, Pak. Peti dan COVID itu sudah 5 yang dibuka. Padahal sudah tanda tangan, tidak akan membuka. Tapi rumah massa langsung press dibuka. Terus ya polisinya hanya ada 2, 3, 5, masanya ada 100 ya. Nah, bisa. Jadi penyadaran memang harus kita lakukan terus-menerus. Sampai mereka juga ini ya tidak boleh menyerah lah istilah. Memang jadi tugas berat kita semua. Ya. Mas Gupron, ada Mas Gupron mana nih? Izin Pak Tris. Ya Pak. DPM Pak Tris. Ya. Ya. Begini Pak Wahyudi, jadi kami di DPMD punya strategi untuk bisa menjadarkan masyarakat Pak Wahyudi. Pertama melalui kepala desa dengan AKD, asosiasi kepala desa Pak Wahyudi. Ya. Setiap event kegiatan, pertemuan, rapat koordinasi, kami sudah menyampaikan bahwa tolong masyarakatnya juga disadarkan tentang risiko arti pentingnya COVID-19 Pak Wahyudi.
termasuk juga rapat besok ini juga kami juga bagian dari edukasi kami, kita mengumpulkan Pak Kepala Desa agar tetap berupaya, tetap semangat memberikan kesadaran masyarakat. Yang kedua melalui tokoh masyarakat Pak Wahyudi, kiai, terus ibu-ibu pengajian Pak Wahyudi, kita sampaikan bahwa COVID itu sangat berbahaya. Tapi jangan takut, jangan cemas, tetap mempergunakan SOP COVID-19. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap hand sanitizer dan sebagainya Pak Yudi. Yang ketiga mungkin kita melibatkan event-event non formal di masyarakat. Segala itu Pak Yudi bagian dari edukasi kami ketika kita mengajarkan ke masyarakat tentang risiko COVID apabila tidak akan dilaksanakan SOP-nya begitu Pak Yudi. Ya. Terima kasih Pak. Pak, pertanyaan lagi Pak. Masyarakat yang terdampak secara ekonomi yang kemarin itu tidak tercatat, tidak ada datanya di penerima program-program itu sekarang masih berlangsung Pak pendataannya Pak ya? Pendataan tetap berlangsung Pak Wahyudi. Kami kemarin untuk di tahap awal memang kami mengadakan pendataan langsung ke kepala desa, kita dikooperatifkan dengan PKH, data PKH dan data BNPT Pak Wahyudi. Kita terlaksanakan di perangkat desa kita oleh pendamping lokal desa, termasuk juga tokoh masyarakat kita libatkan. Kita data mana yang sudah mendapatkan PKH dan BNPT tidak mendapatkan dana desa Pak, BLT dan desa Pak Yudi. Sekarang kami tetap melakukan pendataan itu. Sampai nanti kita evaluasi, ini kan tahap pertama sudah dilaksanakan Pak Yudi. Nah kita evaluasi tahap pertama itu kalau memang sudah dapat rangkap 2, kita coret ganti yang lain Pak Yudi, yang tidak masuk pendataan di PKH maupun di BNPT Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yudi. Ya, itu yang tahap 2 Pak Wasaton, BLT tahap 2 belum ada laporan ya Pak? Untuk tahap 2 Pak Tris di bulan Mei itu baru ada 5 Pak Yudi. Ada 5 desa Pak Tris. Ya, desa Ompur Pak Tris, Muktesare, Paceruan, Banyokaba dan Kedungdung Pak Tris. Ini yang tahap kedua. Jadi untuk yang lain kami tetap berproses, berkoordinasi dengan Bank BRI. Ada langkah-langkah percepatan gitu Pak Tris. Sehingga nanti sebelum bulan berikutnya kita sudah melaksanakan penyaluran semuanya Pak Tris. Kita belajar mengevaluasi dari tahap pertama Pak Tris. Apa yang menjadi kekurangan kita, baik data maupun pesan dari lapangan kita evaluasi. Kita tidak akan terjadi di tahap kedua Pak Tris, persoalan itu. Ya, makasih Pak Wasaton. Sama-sama Pak Tris. Ya, Pak Wahyudi sudah cukup Pak Wahyudi ya? Sudah cukup Pak Tris. Ada lagi ya, mungkin yang lain? Tidak ada ya? Kayaknya tinggal saya, Pak Wahyudi, Pak Asrul, BPBD ini yang masih aktif. Pak Gufron? Ya Pak. Ada Pak Gufron? Ya, hadir. Ya. Pak Tris? Ya, siapa? Ya, saya mungkin nambahin sedikit aja bahwa ada kemungkinan kan penyakit ini ada ahli mengatakan bahwa 2 tahun ke depan itu baru normal. 2 tahun ke depan, Pak. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa normalnya setelah virus ini adalah kemana-mana selalu pakai masker itu. Bisa jadi ini akan sangat panjang begitu loh. Jadi memang protokol dasar pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu bukan tren sebulan 2 bulan, tetapi itu gaya hidup baru umat manusia selama-lamanya setelah ada virus ini. Karena dia virus, ya ini mungkin ahli kesehatan lebih tahu, mutasinya cepat, ketemu obatnya ini, dia mutasinya udah dalam bentuk baru, harus nyari obatnya lagi. Jadi nggak ada cara lain memang bagaimana budaya kita dalam berinteraksi itu kita rubah. Nggak bisa lagi ngobrol dalam jarak dekat, nggak bisa lagi asal cipika-cipiki, pegang tangan, dan sebagainya. Nggak bisa lagi ngomong tanpa pakai masker di tempat umum, dan sebagainya begitu. Karena itu
kemarin meeting dengan kesehatan saya mengulang-ulang lagi yang protokol dasar tadi. Sekarang dengan dinas sosial juga bagaimana pemerintah memberi tekanan agak lebih gitu di seluruh kantor pelayanan publik, protokol dasar ini dipampangkan besar-besar begitu. Ya. Bahwa inilah cara hidup manusia yang baru, yang berbeda dengan sebelum adanya virus ini begitu. Karena sudah ada ahli yang mengatakan bahwa memprediksi ini memang bisa jadi ini akan sangat panjang begitu. Karena apa? Karena ini virus. Kalau virus mutasinya cepat. Hari ini A, besok B, besok C, padahal obat yang ketemu yang untuk A. Dicari obat yang B, dia sudah menjadi C. Nah, ini kan kejar-kejaran namanya. Satu-satunya cara ya kita menyesuaikan diri. Makanya itu kan pemerintah pusat, ya mau bagaimana lagi. Ini yang harus kita rubah adalah cara hidup kita. Bukan hidup kita berhenti, tapi hidup kita tetap berlangsung, tetapi dengan cara baru. Kalau sakit ya diobatin, ditambahin imunitasnya, gitu. Tapi kalau Allah berkehendak untuk dia balik, pulang, meninggal, ya wes dikubur dengan cara yang baru juga. Kira-kira begitu. Iya, iya. Jadi ini harus ada perubahan cara hidup, perubahan sosial dan budaya. Saya pikir itu Pak Tris, Pak Wahyudi, dan teman-teman DPMD dan Dinas Sosial. Mudah-mudahan cara hidup baru ini bisa kita adopsi bersama-sama. Jangan aneh nanti kalau kami dari Jakarta datang ke Sampang, selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Begitu Pak Wahyudi ya? Iya, budaya. Iya. Kacamata. Ada rencana mau ke Sampang ini. Tasnya enggak isi uang saja, tapi ya sanitizernya. Bawa bantal sendiri, bawa spray sendiri, Pak. Bawa mobil sendiri, bawa bantal sendiri, spray sendiri, piring sendiri. Ada tisu basah, ada tisu kering, ada sabun cair. Nah, ini udah rumit pokoknya. Tapi ya bagaimana lagi, kita harus hadapi ini. Mungkin dulu nenek moyang umat manusia juga menghadapi virus dengan ada caranya sendiri dulu di zaman yang dulu-dulu. Jadi saya pikir begitu ya. Iya. Makasih Pak Tris. Ya, makasih Pak Gufron. Memang prediksi saya sendiri juga cukup panjang terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin Pak Asrul, Pak Wasaton, saya sendiri, Pak dibantu TP2D ini, mungkin nanti mudah-mudahan bisa merumuskan ya kebijakan lah untuk di Kabupaten Sampang. Minimal saya sudah buat konsep surat edaran untuk minimal yang tadi Pak, penggunaan masker, protokol kesehatan yang paling sederhana dan paling mendasar ini. Yang apa seperti yang disampaikan Pak Asrul, bahwa pemakaian masker ini ternyata juga efektif untuk mencegah hampir 70% penularan COVID-19. Mungkin ini Pak Wahyudi ya, nanti saya share Pak hasil Adres? Yeah. Adres? Ya. Mungkin ada 2 poin penting Pak Tris. Yang pertama, menyangkut pondok pesantren ini. Jadi mungkin menurut saya perlu direncanakan bantuan sosial berupa masker bagi santri dan ustadz dan kiai. Yang kedua, face shield untuk ustadz pengajar. Jangan sampai ustadz ini jadi penyebar. Kita harus pakai itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kita sudah menjaring dari pasar itu sekitar 48 orang yang reaktif, itu nanti pasti akan memunculkan persoalan baru. Mungkin karena mereka kan tidak berjualan, jadi mungkin kedepannya bisa dicadangkan. Jadi kalau mereka sedang diisolasi, ya, mungkin bisa bantuan sosial. Betul, Pak. Tidak jualan selama 14 hari lebih. Ada pemasukan berarti kan? Ya, tidak ada pemasukan. Itu mungkin perlu dibantu. Karena tidak semuanya seperti kompleks perumahan. Kalau di perumahan itu yang sakit-sakit yang positif itu warganya kesadarannya tinggi. Sampai berlebih-lebih Pak yang bantuan ini. Tapi di tempat yang lain saya kira tidak semuanya
punya yang sama. Jadi mungkin ini juga perlu dipikirkan ada cadangan untuk mereka nanti yang terisolasi itu dibantu dengan bantuan sosial supaya ini juga tidak menjadi beban dari kecamatan atau desa yang kadang-kala ngomongin anggaran saya sudah tidak ada untuk ngasih makanan orang yang sakit ini, apalagi itu dalam satu rumah. Itu aja dua yang perlu saya usulkan. Kemudian memang benar yang sampaikan Pak Gufron, kita sudah punya pengalaman terhadap vaksinnya DBD. Sampai hari ini vaksin DBD itu tidak ada. Padahal dulu tahun 90-an itu sudah pernah muncul vaksinnya yang mau dirilis UNER tapi gagal setelah ada strain baru dari virusnya DBD. Jadi ini kita juga sama. Virus yang ada di Amerika dengan yang ada di Indonesia ini berbeda. Makanya UNER itu baru 1 bulan yang lalu mengirimkan strainnya untuk virus yang berkembang di Indonesia. Tapi ya sekali lagi upaya mudah-mudahan vaksinnya ini bisa cepat, walaupun vaksin ini paling cepat itu prosesnya tidak bisa dipercepat lagi, itu 1,5 tahun. Jadi kita paling cepat kira-kira di 3/4 atau Oktober 2021 itu sudah vaksin. Jadi kalau ada itu masih ragu, prosesnya tidak standar. Itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Asrul. Jadi catatan-catatan dan usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Asrul, Pak Wasaton, Pak Gufron, kemudian Pak Wahyudi, mudah-mudahan nanti saya rangkum Pak menjadi laporan ya Pak ya. Nanti kita tindak lanjuti mungkin yang terkait yang Pak Asrul baru tadi mungkin ya itu sangat penting juga karena Madura banyak, Sampang banyak pondok pesantren dan sekarang ini sudah masuk Pak di Sampang ini. Kalau di Jawa pesantren masuk. Di Sampang sudah masuk, kalau di Jawa belum Pak. Di Jawa belum, termasuk di Jombang itu belum buka. Mungkin ini ya Pak ya. Nanti kita rangkum Pak laporannya Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Pak. Kita buatkan notulen untuk rapat 3 hari ya Pak ya. 3 hari yang kemarin pendidikan, kesehatan, dan sekarang yang sosial. Kalau nggak ada lagi pertemuan ini kita akhiri Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Asrul, Pak Anang. Terima kasih Pak. Pak Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, Saryanto. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Suhar, izin Pak Suhar. Amir izin. Siap. Pertanian. Iya. Pertanian Pak Rahman besok. Pak Rahman.